Iya, Silakan, silakan. sorry, Rek. Ya, boleh, Pak. Oke, jadi saya lanjut. Nah, namun beberapa kelemahan dengan menggunakan bahan titanium itu, tadi udah ya. Jadinya ada kebutuhan untuk menggunakan material yang biodegradable gitu di dalam wajah. Jadinya nggak diperlukan operasi kedua gitu. Nah, untuk kali ini kita memfokuskan untuk mencoba menggunakan polimer, especially PLA gitu. Ada beberapa artikel yang telah membuktikan bahwa PLA ini untuk mini plate dapat meraih proses penyembuhan yang memuaskan. Seperti itu. Nah, untuk proses manufakturnya itu sendiri, kita menggunakan yang namanya injection molding ya. Intinya injection molding itu adalah kita melewati atau memasukkan polimer di dalam cavity gitu. Jadi polimer dimasukkan ke dalam ini nanti akan mengisi cavity yang sudah dibuat dari moldnya gitu. Nah, nanti si polimer ini akan mengisi cavity yang dibuat untuk produk mini plate-nya gitu. Nanti saat polimernya sudah mengisi seluruh cavity-nya, nanti akan didinginkan dan moldnya akan dibuka, jadinya akan moldnya itu sudah jadi gitu loh, sudah terbentuk gitu. Nah, hasil injection prosesnya itu seperti ini. Ini panjangnya itu sekitar 21 mm dengan ketebalan 1 mm gitu. Sangat kecil sekali. Tapi dengan injection molding itu kita bisa mendapatkan kontur yang sangat presisi. Gitu. Nah, kendala yang sekarang saya hadapi itu adalah bagaimana caranya untuk testingnya gitu. Karena kan kita ini kan berbicara tentang polimer ya. Jadinya untuk testing biasa itu tidak memungkinkan karena kita harus mengkarakteristikkan bagaimana si polimer ini atau si plate ini terdegradasi di dalam wajah gitu. Nah, kalau biasanya itu misalkan kita ada mini plate ya, plate yang sudah jadi. Nah, itu tuh kita biasanya cuma menggunakan mechanical test biasa. Mechanical test yang kita gunakan namanya bending test, di mana kita memberikan sebuah force di tengah-tengah spesimen atau di tengah-tengah mini plate. Nanti force untuk parameter mekanisnya itu akan diukur menggunakan alat gitu untuk kira-kira agar kita dapat mengukur kira-kira performa mekanisnya itu seperti apa gitu, intinya seperti itu. Nah, cuman untuk mini plate yang digarap ini karena terbuat dari polimer, kita perlu conditioning dulu Pak gitu. Conditioningnya itu berupa memasukkan spesimen mini plate di dalam solusi PBS gitu dengan kadar keasaman solusi pH 7,4 plus minus 0,2 dan di dalam temperatur konstan 37 plus minus 2 derajat Celcius. Nah, dalam proses conditioning ini, solusi juga harus bebas dari mikroorganisme menggunakan antimikrobial aditif berupa sodium azida dengan konsentrasi 0,1 gitu. Nah, nanti spesimen ini akan didiamkan di dalam solusi tersebut hingga beberapa periode waktu. Habis itu kalau misalkan sudah nyampai atau habis batas periodnya akan diambil dan dilakukan uji mekanis seperti itu. Untuk standar yang kita gunakan itu sendiri adalah namanya ASTM F2502. Gitu. Nah, ini adalah eksperimen metodologinya. Jadi pada saat proses injeksi itu kita memvariasikan parameter injection moldingnya itu yang namanya fill time. Fill time ini adalah berapa lama si polimer ini mengisi cavity gitu. Nah, itu di situ kita variasikan. Di mana di sini kita variasikan ada 3 value, yaitu 0,6 detik, 0,8 detik, dan juga 1 detik. Jadi 0,6 detik si polimer ini mengisi ke semua cavity-nya gitu. Nah, setelah proses injeksi, kita masuk ke conditioning test gitu. Nah, di tes conditioning inilah kita tetapkan bahwa untuk rentang periodnya itu ada 4 period, yaitu 0 jam, di mana tidak dilakukan conditioning, kita langsung melakukan bending test saja atau mechanical test.
Setelah itu ada 4 minggu, 8 minggu, dan juga 12 minggu. Di mana tiap period itu kita siapkan 2 spesimen gitu. Nah, nanti kita lakukan ini untuk parameter yang lainnya, 0,6, 0,8, dan juga 1 second. Nanti kita ketiga ini dibandingkan kira-kira adakah korelasi antara fill time dengan mechanical test yang dihasilkan gitu. Nah, nanti ketiganya ini kita bandingkan juga dengan benchmark yang sudah ada di pasaran, namanya Inian gitu. Nanti baru dari situ kita analisis. Seperti itu. Untuk konstruksi conditioning test itu sangat sederhana, di mana kita memasukkan plate-nya ke dalam kontainer. Gitu. Satu kontainer ini terafiliasi dengan fill time-nya. Gitu. Jadi kontainer satu ini untuk fill time yang 0,6 gitu misalkan. Habis itu yang ini untuk 0,8 gitu. Dan yang ini untuk 1 second. Cuman ini seharusnya ini bukan 6, karena awalnya itu saya pengen 6 karena awalnya untuk proses injeksi, temperaturnya ini kita pengen ubah juga gitu. Pengen ada tiga temperatur gitu. Tetapi itu tidak bisa dilakukan karena ada kendala pada proses injeksinya gitu. Jadi kita cuma bisa ngambil atau memvariasikan parameter fill time-nya gitu. Nah, nanti si kontainer ini akan dimasukkan ke sebuah wadah yang nanti akan dimasukkan larutan PBS gitu. Nanti kalau misalkan si PBS-nya itu pH-nya sudah melewati batas toleransi, yaitu 7,4 plus minus 0,2 tadi, nanti larutannya kita ganti gitu. Untuk konstruksi kontainernya itu sendiri, kita menggunakan 3D printing, di mana bahannya itu nilon, karena itu non-biodegradable. Gitu. Jadinya kalau misalkan non-biodegradable kan tidak merusak solusinya, seperti itu. Nah, nanti si spesimennya itu akan masuk ke kompartemen ini. Gitu. Nanti kita tutupi agar si spesimennya itu tidak melayang. Gitu. Ini pembuatan solusi PBS-nya. Jadi kemarin itu saya cuma lihat di website karena ada website yang memang spesifik untuk kalkulasi PBS. Saya tinggal masukin aja berapa liter yang diperlukan, nanti langsung ada komponen yang diperlukan dan juga berapa banyak yang dibutuhkan gitu. Nanti saya buatnya dari situ sih. Nah itu ya, ini kalkulasi untuk mencari volume minimal dari PBS yang digunakan. Karena untuk dari standar itu ternyata massa PBS dibandingkan dengan massa hydrolytically degradable polymer atau plate kita itu harus 100:1 gitu. Jadi dari sini kita bisa mengukur massa HDP-nya, kan kita udah tahu tuh. Dari situ kita bisa ukur massa PBS yang diperlukan berapa. Habis itu dengan menggunakan densitas kita bisa mendapatkan volumenya berapa yang diperlukan gitu. Ya, kalau di sini sih dapatnya 0,093 liter, sangat kecil sekali gitu. Cuman ya ini minimal aja. Jadinya saya volume itu akan saya besarkan hingga 0,5 liter gitu. Jadi jauh di atas nilai minimalnya gitu agar buffernya itu lebih kuat gitu. Nah, ini bisa juga ditambahkan sodium azida untuk mencegah generasi mikroorganisme dalam solusi. Nah, cuman kemarin itu saya mikir karena di oven itu kan ada fitur UV light ya. Jadinya mungkin untuk sodium azida ini saya pikir bisa dihindarkan dan diganti dengan menggunakan UV light gitu. Nah, mungkin ini saya juga butuh pendapat Bapak mengenai penggunaan UV light ini untuk test conditioning saya. Apakah memang mencegah pembentukan mikroorganisme di dalam solusi atau tidak kalau misalkan menggunakan UV light gitu. Cuman kalau menurut standar sih disarankan pakai sodium azida gitu. Nah, ini kendala juga pada saat dimasukin ke dalam oven. Ini mungkin kelalaian saya ya. Saya tidak mengcover wadah dengan aluminium foil,
sehingga kering. Baru baru 3 hari itu larutannya solusinya udah kering gitu. Nah jadi itu kendala juga gitu. Jadi mungkin proyek saya baru sampai situ. Jadi kendalanya itu ada di kekeringan ini. Di kekeringan ini, habis itu solusinya sih saya coba untuk kalau misalkan saya cover dengan aluminium foil, kira-kira masih keringnya itu masih ada apa enggak gitu, bakal kering apa tidak. Gitu sih. Mungkin dari Bapak ada masukan dengan metode yang saya gunakan ini, atau mungkin dari Bapak sendiri ada metode yang lebih reliable gitu Pak? Bisa dijabarkan mungkin? Ya, mungkin presentasi dari saya sih itu aja sih Pak. Jadi sekarang udah ini ya, udah dapet spesimennya, udah bentuk padatannya, polimernya. Ya, Lalu polimer ini kan PLGA atau PLA ya. Nah di ya. dalamnya udah ada zat lain selain polimer. PLA doang sih, pure PLA. Oke, karena Itu. ini dipakai nanti sebagai yang MF itu ya, apa? Yang buat implan di muka gitu. Gitu. Kemarin juga sebenarnya kendala nyari material juga gitu. Jadinya yang seperti Pak Yudan bilang ya kita cari yang pure PLA industrial grade aja dulu gitu. Iya. Nah lalu kalau misalnya ini kan bikin spesimen lalu diuji dalam PBS, lalu pengen tahu kekuatan bendingnya ya atau Iya. bending itunya konstannya, tapi Mm-mm. harus di treatment dulu. Jadi ibaratnya pengen tahu kekuatan bending implan setelah dipakai gitu kan, punya Iya. bayangan. Mm-mm. Padahal sih kalau kekuatan bending di awal ya gampang, 5 menit juga jadi gitu, tapi kalau Iya. bending makanya lama. Iya ya, ngerti. Ya, yang Ya, yang berarti nanti ditaruh di wajah ya, kayak gitu ya. Nanti diharapkan degradasi, lalu ya nggak usah dikeluarin lagi. Lalu Iya. dia ya menyatu betul. dengan tubuh, di metabolisme, lalu lepas. Oke, ngerti. Ini Iya. mensimulasikan di wajah gitulah Bro kira-kira. Kalau yang lama sih ya, Kak. Gimana Bro? Iya. Iya. Kalau misalnya ini memang cepat kering sih, kalau biasanya ini kan mau coba yang tadi 24 minggu ya. Kalau 24 Iya. minggu kan lama, setengah tahun itu. Mm-mm. Jadi kalau yang kita lihat di layar ini, feeling saya kalau nanti ini kan fluidanya air ya dalam PBS, PBS dalam air. Iya. Nah ini kalau dibiarkan nguap ya sebentar juga nguap juga habis sih. Jadi mungkin perlu air yang lebih banyak. Kalau perlu mungkin pakai ini Pak Yudan, constant temperature bath gitu. Oh, Jadi constant berarti temperature bath-nya itu berarti uh, bukan oven ya maksudnya ya? 37 tadi. Maaf gimana? Berarti bukan oven. Constant temperature bus ya, namanya ya. Bukan oven karena kalau oven nanti laju kan tadi Mas Mas Iya Toreknya ya. kan bilang nggak dikasih aluminium foil. Kalau Iya. pakai aluminium foil kan dia mungkin kondensasi di atas jatuh lagi gitu kan. Iya. Tapi yang lebih aman saya kira pakai constant temperature bath. Oh di teknik DTM banyak lah gitu. Nanti dia ngalir aja. Nanti kan kita menjaga suhunya 37 ya, Iya. si air Ya. mengalir. Nah, lalu nanti Mas Toreknya menyimpan spesimen tadi dalam PBS, tapi ditutup rapat. Jadi kelupaan juga liburan Lebaran apa Natal tahun baru 2 minggu tinggal aja. Jadi Oh. kemungkinan kering yang si cairan di constant temperature bath kan. Tapi karena itu volumenya tinggi, I don't know 5 liter apa-apa yang gede gitu, sehingga dia ngalirkan konsentrasi suhunya tetap. Tapi si PBS-nya jangan dibiarin terbuka. PBS-nya dimasukkan sampel di wadah tertutup, plek. Nah udah nggak, udah yakin lah kan kalau suhu 37 kan vapor pressure air nggak tinggi-tinggi amat, nggak pakai 1 atm lah. Ya udah Mm. diemin Oke. Eh, saya barangkali ya. belum pernah lihat sih Pak alatnya gimana. Mungkin bisa ketemuan gitu Pak untuk melihat alatnya terlebih dahulu gitu. Oh Ya maksudnya, saya dapat gambaran gitu. oke. Ya intinya sih si ini, Studi jadi nanti banding. si sampelnya ini kan besar ya, Mas Tarik. Ini kan yang warna hitam tuh sampelnya di situ ya, Iya yang di di pinggir-pinggirnya kan, di bawah.
Mana nih? Di sini nih. Nih, yang hitam-hitam ini ya benar. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kayak begini, hmm, bentar. Oke, ngerti. Eh, bisa disusun kali ya, disusun. Kalau yang si batang 3 itu, ya kalau mau sih harus tinggi itu ya dia ya. Apa yang Ini batang ininya ya? Ah, ah. Enggak sih, ini cuman biar biar bisa di label aja gitu. Biar Kalau nggak gitu kena nanti ini. Mas Farid ini aja 3 ditumpuk, masukin ke wadah yang bisa Mhm, ditutup, diisi air yang tadi sesuai ada rasio 100, mhm. tutup, jadi selama percobaan suhu tetap, lalu rasio PLA sama water nggak ganti, karena nggak ada yang nguap keluar, dia nguap kondensasi ya maksudnya, gitu aja. Oh, tutup gimana tuh, Prof? Jadi kayak stopless, Oh, kayak jadi toples gitu ya? jadi maksudnya Oke. bisa kaca atau apa. Kalau bisa sih sesuatu yang bisa kelihatan. Jadi kalau kita cuma lihat, oh, oh ya ya. Oh, ya sampelnya, ngerti-ngerti. tapi nggak kelihatan juga ya, sampelnya nggak kelihatan. Prof Mm-mm. Tamarza, ini nanti Tapi itu solusinya sih kayaknya gampang deh. Hah? Kalau ngebuat solusinya i, gampang sih, Prof. eh, setahu saya kan ini ya, Prof Tamarza, Iya, PBS itu kan ada yang udah cair ya. Itu ada bedanya nggak sih? nggak ada. Nggak PBS sama ada itu ya? fosfat yang gampang bikin aja orang kimia teknik kimia biasa sih. Kalau misalnya Oh mungkin siap siap siap. mungkin kalau bahan PBS saya ada kali kan tadi apa fosfat apa ada lah kita Iya ya. pakai Iya. aja yang punya saya. Jadi bikinnya Kalau seger. oh, oke oke. Sama ini apa kemarin tuh apa ya? Itu kalau misalkan ini kan sebenarnya memang kita kepinginnya kan 6 bulan ya Prof ya. Nah, itu Hmm. sebenarnya ceritanya itu gini Prof Tamarza. Jadi produk benchmarking itu yaitu dipersyaratkan selama 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena tulang itu dia akan meregenerasi itu sekitar 3 sampai 6 bulan. Ya. Jadi sebenarnya tugasnya si mini plate ini selama 3 sampai 6 bulan itu Hmm. dia kekuatannya tidak boleh hilang. Oh, Jadi sih. jadi memang nah setelah itu kalau mau turun nggak apa-apa, tapi dia Mhm. itu harus bertahan 3 sampai 6 bulan. Nah, Oke. isunya itu kan gini, Bro. Sebenarnya kan yang parameter yang ingin dilihat itu kan kekuatan. Hmm. Nah, tapi untuk melihat kekuatan itu kan sulit ya, karena pengukurannya itu kan destruktif. Iya, Nah, benar-benar. Hmm. nah sehingga akhirnya yang kita lakukan itu setiap beberapa minggu itu kita timbang gitu, untuk melihat adanya pengurangan massa. Jadi degradability-nya itu diterjemahkan dengan pengurangan massa. Nah, cuman yang kita masih tanyakan itu kalau pengurangan massa ini kan dia itu kan dicelup air ya, ya apapun lah ya PBS air, otomatis dia kan akan menangkap air ya, otomatis kan itu harus pada saat nimbang kan pasti masanya nambah, Iya. atau kalau enggak atau kita angetin dulu gitu ya sampai airnya lepas. Nah itu mungkin ada pengalaman nggak ya Mas, untuk melihat metode untuk menghitung ya, mengukur atau menghitung degradasi itu seperti apa ya, Prof? Ya? Kalau saya nggak pernah punya pengalaman, tapi pernah baca Mhm. paper. Jadi Mhm. degradasi polimer itu pakai alat untuk ukur berat molekul. Jadi Oh, nanti si polimernya kan makin terpecah-pecah, jadi oligomer, jadi pokoknya makin kecil berat molekulnya. Kalau mhm. saya lupa namanya ini, kan ada bahasa GPC namanya, gel polymer gel permeation. Jadi ada alat namanya kan ada kromatografi Pak Yudan. Nah kan macam-macam ada kromatografi. Ada GPC mungkin Bapak pernah dengar namanya gel permeation. Permeation, oke oke. Jadi GPC itu mungkin di Jakarta ada kali ya. Di LIPI ada kata bahasa ada.
Nah, GPC itu nanti kalau GPC nanti larutan Mastorek itu diinjek ke situ, bukan polimernya ya, bukan implannya. Oh, Lalu larutannya kalau diambil. larutannya diambil, nah Cuplikannya ya. nanti sampelnya dianalisis, kan dia pakai kromatografi nanti dia bisa mengukur distribusi kalau di elusi gitu sebagai fungsi waktu, si molekul yang lewat itu berapa BM-nya, molecular weight-nya. Lalu dia bisa bikin fungsi apa ya? Dia tahu dia bisa tahu di larutan itu distribusi berat molekul polimer berapa, bagaimana gitu. Nah, tapi kalau tadi dengar cerita Pak Yudan ingin tahu breaking point kan itu kan properti yang khusus ya dari mechanical Ya, itu property gitu. ya Itu ini kalau sebetulnya bagus sih kalau ada dua, jadi satu mengenai betul degradasi, satu lagi memang mau diuji. Tapi saya punya pemikiran gini Pak, kalau misalnya mau diuji sebagai fungsi waktu kan bagus ya jadi kalau suatu spesies ditunggu setengah tahun kan lama. Tapi saya nggak tahu, saya mungkin belum ngerti banget. Jadi nanti Mas Torek itu kalau ada yang kan ada 1 hari, seminggu sampai setengah tahun, itu begitu udah waktunya selesai diukur ya itunya. Iya. Jadi dia rusak diangkat. patah. Nah itu kan berarti yang diinginkan Pak Yudan tercapai kan, bahwa punya plot apa istilahnya bending properti fungsi waktu kan, Iya. dapat maksudnya. Lalu yang tadi nggak pingin apa, bahwa nggak mau gimana Pak Yudan, yang tidak Iya. diingin? Iya, Bro. Jadi Kalau tensel itu destruktif itu aja sih. Jadi sayang gitu, udah dipakai rusak gitu ya, maksudnya gitu. Iya, jadi kalau misalkan destruktif artinya kan memang sampelnya harus banyak ya. Intinya kayak ini kayak proses animal testing gitu ya, Bro. Kayak animal testing itu kan kalau kita mau ngelihat yang kultur 7 hari, 14 hari, 28 itu kan sebenarnya bukan produk yang itu gitu. Kebayang nggak, Bro? Iya kan, Bro ya. Jadi kita mengasumsikan bahwa spesimennya itu, misalkan kita menyiapkan 20 spesimen, 5 kita sacrifice minggu pertama, 5 kita sacrifice. Nah itu, tapi mereka sebenarnya bukan spesimen yang identik gitu. Ya memang ini sebenarnya permasalahan bahwa kita itu berarti harus bisa mengassurance bahwa plate kita itu sama persis gitu. Ya itu sih sebenarnya yang saya cuma kepikiran, wah bisa nggak ya kalau kita itu benar-benar bisa monitoring spesimen yang sama terus gitu loh, Bro. Ya ini apakah artinya sih gitu? Kalau misalnya bikin spesimen banyak nggak susah kan, karena PLGA kan dilakukan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya spesimen banyak sih enggak, cuman konsistensinya itu sih, Bro. Ngerti. Nah lalu kalau konsistensinya bisa nggak sama karena di mana ya? Waktu bikinnya itu ya? Iya, jadi kalau dari yang kemarin itu kita variasinya tuh besar banget. Iya. Oh. Jadi ini terus terang kita sedang mencari metode yang lain lah. Nah, kita itu jadi misalkan kita kan pakai tensal ya bisa jadi tensal kita mungkin kurang, ya itu bisa ada kekurangan atau apa gitu ya. Jadi misalkan yang kita ada 3 spesimen 1 misalkan nilainya 20, terus spesimen 3 itu nilainya bisa 60. Ngerti. Gitu. Kenapa ya? Itu juga dari manufakturnya juga sih sebenarnya, karena di moldnya itu sendiri tidak konsisten gitu, tiap-tiap cavity-nya gitu. Jadi di situ mungkin jadi di situ mungkin kontribusi juga gitu di situ. Iya, jadi memang kita dihadapkan variasi yang cukup besar lah, sehingga memang ya pelan-pelan kali ya, Prof. Ahmad, ya memang banyak sih loophole-nya itu masih banyak sih. Bisa bikin ini nggak? Bisa bikin wadah pembentuk PLGA atau PLA yang konsisten. Jadi misalnya Mas Torek beli something, saya nggak tahu ya apakah ada. Seperti ini domain orang mesin sih, pakai CNC yang rapi lalu kan betul. sama. Iya. Tapi daripada repot gitu kali, kalau kami tuh kadang-kadang beli ke Tokopedia ini wadah bikin agar apa es batu. Jadi Iya. kalau maluin sih risetnya pakai itu, tapi maksudnya dia
Pas Yap, kita beli yap. dia sebetulnya ukurannya rata rehab plus minus berapa persen. Jadi kan tensile strength atau apa yang bending nggak tahu sih ini kan bagian bapak-bapak. Feeling saya kan memang dipengaruhi oleh, jadi mungkin diidentifikasi bahwa waktu bikinnya kan bermasalah karena Ya, waktu Betul. bikinnya Itu kan salah satu. ukurnya nggak apa-apa gitu. Jadi ya berarti mungkin tadi tuh mungkin saya ya kalau dikasih merah-merah sama Mas Torek itu ya di situ kejadiannya pembentukan polimernya nggak sama kondisinya. Mungkin hitting rate-nya apa Iya, iya, tadi. iya, iya. benar. Tapi waktu Karena Pak memang Yudan bilang tadi waktu injection rate-nya sama, datanya juga tiga data bisa 20-60 gitu ya. Bukan 20 sama 22 gitu, tapi 20 iya, sama 40. karena Iya, memang iya, iya, iya. Yang ya karena kemarin tuh juga apa ya kita ya kan mold itu kan temperaturnya itu harus konstan ya. Nah Mau kemarin iya. itu kita itu Oke. moldnya belum masukin cooling system. Jadinya setiap kali mold itu dibikin, habis itu Hah? dibuka, nah itu temperaturnya naik. Temperaturnya Gitu. naik. Karena kalau misalnya gimana ya, nih di sini, ini kan mold ini kan harusnya ada cooling system nih, jadi ada air gitu masuk. Nah karena polimer itu panas sekali, nah kita harus menjaga mold itu konstan, apa mold itu temperaturnya itu konstan gitu. Misalkan 200 ya udah 200 gitu, nggak usah naik, nggak usah turun gitu. Nah cuman karena kemarin itu kita nggak ada cooling systemnya, temperaturnya naik terus gitu. Itu ya kesalahan Oke, saya mau kami nanya kemarin. ini, Mas Torek itu kan yang hijau, saya tertarik yang hijau itu kan sebetulnya polimernya diinjek ya, jadi polimernya udah Iya, dalam bentuk melt diinjek. benar. Lalu yang hijau itu kan dia turun ngisi cavity kan, set sampai ujung, lalu ngikutin bentuk cavity kan. Iya, Lalu benar. kalau ditekan udah penuh dia nggak bisa ditekan lagi ya, pokoknya prosesnya berhenti. Nah, Hmm, sewaktu proses itu terjadi kan si polimer dalam bentuk melt, jadi suhunya tinggi. hmm, hmm. Nah, lalu kan saya nggak tahu ini saya benar nggak, soalnya yang tahu Benar, polimer benar. kayaknya Bu Elsa deh. Jadi kalau polimer itu ada cooling rate, itu kan mempengaruhi struktur kan. Iya, benar. Jadi ya pokoknya suhunya harus kalau punya cooling rate harus sama, harus konsisten semuanya gitu. Jadi supaya Iya, propertinya sama. hmm. Nah, jadi kalau misalnya mau yang tadi kan belum ada cool ininya, tadi kata Mas Sorik belum ada pendinginnya. Jadi dia Iya, coolingnya pendinginnya belum alamiah ada. aja beda-beda gitu. Nah, Hmm, kalau hmm. mau bisa ini saya ngaco aja Pak Yudan pokoknya apa yang kelihatan aja gitu idenya. Ini kan si benda yang kakinya 4 ini kan besi, ini kan metal ya. Kalau di dalamnya ada polimer ngalir gitu kan, Hmm, ngisi iya cavity. benar. Bisa nggak direndam dalam cairan heat transfer fluid gitu. Nah, sehingga waktu proses dia ngisi, tadi konstan, suhunya konstan, di mana si polimer masih bentuk melt gitu. Udah, lalu udah gitu misalnya didinginkan, dimatikan, apa heat transfer fluidnya diganti sama pendingin, terserah Mas Torik. Tapi udah gitu cooling rate-nya sama, persis sama semua sampel. Oh, Nah, cooling iya, rate-nya bisa sama iya, sih. iya. itu diatur dengan ya itu constant temperature bath atau suatu wah orang mesin jago lah bikin supaya nanti suhu lingkungannya turun dengan rate yang Mas Rek mau Sama. gitu. Oke, Hmm, oke, oke. Saya ngebayang kalau kayak begini nanti ya gimana ya tadi karena rate ngisinya 0,6 0,8 sama 1 second kan berarti cooling rate-nya beda-beda kan. Ya maksudnya barangkali propertinya beda gitu. iya benar. Saya sih so tahu aja. Nggak benar, Prof. Memang Kalau iya sih ya, kayaknya mesti kita lihat lagi kayaknya Tor, di proses injeksinya ya. iya, terutama pendinginannya kali ya, Pak. Injeksi dan coolingnya juga Iya, harus sama gitu. Iya. eh Tapi kalau 20 ke 40 sih besar Pak Yudan. iya, Errornya iya, gede iya. banget, variasinya gede banget. Hmm. Prof. Kamarza, degradasi itu terjadi yang lepas duluan itu biasanya yang keluar ya, Prof ya. Jadi Nggak tahu, jadi apakah ini degradasinya di surface aja, apa dia degradasi
Di semua dalam bagiannya ya? Pak Yudan. Jadi saya nggak, Oh, PLJ kalau nggak salah itu semua deh Pak. Jadi dia karena dia nanti swelling, saya oke. bener nggak sih? Kayak lupa. Wait, hold on a second. Kayaknya banyak faktor lah, tapi saya lupa PLJ itu surface erosion apa. Gue rasa ingat nggak PLJ itu erosion apa? Ya ada. Kalau erosion kan permukaan aja, ini dia ini simultaneous degradation. Tapi Pak Yudan, saya sih ada paper, ya pasti Pak Yudan udah tahu lah. Mas Torek juga udah tahu. Belum Tapi saya, Bro. saya punya paper ini degradasi PLA sama PLGA. Lalu Oh, kelihatan di ini situ punya blood ini apa molecule. tulisannya Prof kamar saya. Pak Yudan mah pasti tahu lah. Nanti kita cari ya. Oh bukan, bukan. Ini orang. Tapi saya ini sih satu lagi mungkin kalau usul juga sih bisa. Jadi kan tadi Mas Torik itu kan nambahin sodium azide supaya nggak ada mikroorganisme. Iya, Pak. Nah kalau mau ini Pak Yudan juga bisa sama Mas Torik itu masukin obat ke sini. Saya nggak tahu ini usulnya applicable apa enggak. Jadi nanti si FM-nya ini selain dia oke bendingnya, pokoknya dia menjalankan tugasnya, si nggak bisa tumbuh. Ini relevan saya nggak tahu nih. Ini dikasih senyawa apa aja lah yang dibutuhkan. Tapi mungkin Oh, nggak connect ya. Saya tahunya ada growth Oh, factor ya mas, Pak Yudan apa namanya? iya ya. Oh, maksudnya dimasukin Growth factor di plate-nya. di PLJ-nya. Apa obat yang Oh, iya iya. anti apa? Kaitannya untuk Jadi obat ya. jadi dia Oh, maksudnya. iya iya iya. Tapi kalau dia PLJ kan ngerti. maksudnya mungkin nggak ada nggak ada isu ini ya di dalam muka nggak ada isu degradasi karena mikroorganisme kali ya. Eh, ya mungkin untuk mencegah bakteri kali ya. Mungkin. Untuk film biasanya kan itu ya, apa Iya, namanya? iya. Apa itu istilahnya? Bro? Biofilm ya, biofilm. Ada juga ini namanya growth factor ya. Growth factor ada sih. VGF lupa saya growth factor. Iya 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 iya, growth factor GF. VGF Oh, itu di loading lupa ya, saya. Bro. Di apa namanya di peletnya berarti ya. Di Pas loading mixing berarti ya. benar. Nah, itu saya Iya. Enggak di belum. dalamnya Pak. Oke, Jadi oke. nanti dia lepas sendiri. Iya iya iya. Iya, iya, iya. Belum kepikiran ke sana. Tapi menarik sih, saya merasa yang diamati Mas Torek itu bahwa tadi cooling rate, ya saya nggak tahu, saya menebak-nebak ya. Kan kalau polimer membentuknya itu kan kalau cooling rate-nya beda, berarti susunannya beda ya. Kalau Susunannya memang beda. cepat membeku sama lambat gitu. Nah, kalau misalnya bisa diukur beneran sampai memang ada temperature program itu constant temperature bus gitu. Misalnya saat rate-nya berapa Celsius turun per menit gitu. Nah, lalu udah dijamin bahwa nanti entah heating apa coolingnya sama. Tinggal nanti variabel yang berpengaruh hanya injection time-nya aja. Gitu. Jadi paling enggak untuk injection time yang sama, Mas Torek dapat datanya ya reproducible. Gitu. Iya, iya, iya. Iya iya. Iya. Tapi emang enak sih kalau orang kerja kita cuma komentar doang emang enak. Soalnya nggak kerja nggak tahu susah. Iya. Ini gitu. Prof. Ya saya jadi ini Prof. Jadi tadi itu saya nanya seperti itu karena gini Prof. Karena sampel kita itu di tengahnya kan ada bolongnya. Oke. Coba. Nah, ini kan lubang ya, Bro? Di mana? Oh, oke. Ngerti. Ini kan lubang ya, Bro ya? Iya, iya. Jadi pada saat pengujian tarik ya, atau pengujian apapun bending mekanis, dia itu kan akan berbeda kalau misalkan bulk ya. Iya. Nah, jadi makanya tadi pertanyaan saya, Prof. Kamarja, jangan-jangan kenapa kita itu berbeda, mungkin pengaruh ini, karena ada lubang ini mungkin dia, misalkan ini tahu-tahu lebih nyambung ke sini gitu loh, Prof. Iya. Jadi mekanisme degradasinya itu, terus terang saya nggak pernah belajar ya mekanisme degradasi sebuah produk seperti ini gitu kan. Kalau seperti ini kan berarti luas permukaannya kan
berbeda ya Prof ya, dibandingkan dengan yang biasanya kan kita kan spesimennya dog bone gitu ya Prof ya, benar nggak Prof? Terus. Nah ini kan ada bolongan di tengahnya Prof ya, ada bolongan Iya. di tengahnya, terus ada 4. Nah itu kan Iya. luas permukaannya kan berarti lebih banyak ya dibandingkan Betul. dengan yang. Nah saya itu ada dugaan ya, ini baru dugaan, jangan-jangan kenapa dia itu variasinya besar ya karena mekanisme degradasinya itu mungkin di lubang-lubang ini juga Iya. lebih cepat gitu, sehingga Bisa, iya, betul. mungkin kita mendapatkan selain tadi cooling rate-nya nggak sama, nah mungkin ada yang intinya itu dia dari sini ke sini itu lebih cepat nyambung gitu loh. Jadi Iya. nah kebayang ya, saya ya cuman ya itu tadi karena saya nggak ngerti tentang mekanisme degradasi, saya nggak bisa ngejawab juga ya, mungkin perlu baca-baca dulu kali ya Prof ya. Kalau saya sih kayaknya setuju aja Pak Yudan, maksudnya ya ini saya nggak ilmiah, cuman kira-kira aja. Jadi apapun yang membuat ada 3 spesimen kan di sini, jangan-jangan kekuatan antar lubang itu beda kan ya. Jadi kalau yang paling luar itu kan tetangganya solid, tapi yang 2 di tengah tetangganya lubang kan. Iya. Yang 2 di tengah itu tetangganya 2 lubang. Jadi lubang kalau ada defect pecah di situ duluan ya udah. Itu. Waduh, saya jadi nggak enak nih. Ngomong sama orang teknik mesin lagi. Saya kan bukan teknik mesin, Bro. Jadi kita sama ya. Makanya saya lagi bukan. Nah, satu lagi Pak Yudan, mungkin abis ini saya mau pamit, ada rapat yang apa? Iya, siap Prof. Maaf Prof ya. Ya, nggak apa-apa, bukan yang itu Pak, ngadain pengadaan alat gitu, gedung baru. Iya, siap. Tapi pengen ini, tadi kan injection rate-nya Mas Sarek itu beda-beda ya, sampai paling tinggi 1 second. Itu artinya apa ya? 1 second tuh cut gitu, cepat gitu. Gimana sih maksudnya? Jadi inilah waktu yang dibutuhkan si polimer untuk ngisi semua cavity-nya gitu. Jadi kalau misalnya 0,6 kenapa mesti 1 second? Boleh nggak pelan-pelan aja gitu? Boleh itu hasil 30 second gitu. Kenapa 1 second? Karena saya agak lupa ya karena belum review skripsi saya lagi. Cuman itu ada korelasinya itu dengan ini sih Prof, dengan degradability pada saat si polimernya itu ngisi gitu. Jadi kalau misalkan kita lebih cepat, misalkan 0, second gitu misalkan. Nah, itu ada kemungkinan si polimernya itu akan terdegradasi gitu. Jadi tiap polimer itu ada processing condition-nya lah, recommended processing condition-nya gitu. Kira fill time itu range dari berapa sampai berapa, temperatur range dari berapa sampai berapa gitu. Nah, itu biasanya di software simulasi itu udah tertera gitu, kira-kira butuhnya berapa sampai berapa gitu rekomendasinya. Karena kalau misalkan saya cek paper emang kebanyakan untuk PLA itu ya range-nya segitu gitu, 0,6 sampai 1 Tapi Mas Torek ini bukan PLA kan, PLGA kan? Kemarin PLA ya Pak Yudan? PLA sih Pak. Ini masih, maaf Prof, ini masih PLA gitu. Karena PLGA kita masih belum dapat, tapi nanti kita upload. Sama satu lagi, nambahin nih Prof. Kenapa kita buat pelan? Karena takutnya nanti dia tahu-tahu mendingin duluan. Kalau nah itu, jadi menurut saya kalau misalnya 1 second itu kan ada error ya, 1 second 0,6 gitu. Udah gitu kan buru-buru. Jadi kalau sesuatu yang buru-buru itu kan nggak buru-buru gitu. Kayak orang didesak masuk ruangan buru-buru kan nggak ini ya, packingnya nggak bagus gitu. Nah jadi ini so tahu aja Pak Yudan. Jadi kalau misalnya saya malah tertarik kalau misalnya tadi dibilang ada rekomendasi 1 second, malah saya kayak, Mas Torek kenapa nggak 10 second aja, kenapa santai aja. Jadi maksudnya asal sama, misalnya 5 second ya 5 second semua gitu. Tetapi lalu memang membiarkan dia masuk pelan-pelan dan dijamin bahwa saya nggak tahu, mungkin saya salah ya. Jadi gini, saya merasa bahwa kalau misalnya bisa nggak Mas Torek, saya bilang bukan bisa ya, kayak saya tahu. Saya punya feeling kalau suhu polimer waktu sebelum diinjek,
sama selama dia diinjek dan setelah diinjek sama terus gitu. Maka kita dapat kualitas yang bagus karena you maintain the Oh, temperature. Jadi oh let's say, maksudnya, nah misalnya melted tadi misalnya berapalah x Celsius gitu ya, 100 let's say. Nah Mhm. lalu si unit ini semua turn down dalam heat transfer fluid yang 100 derajat Celcius juga. Pokoknya di Hmm. mana-mana si polimer nggak ketemu lebih tinggi lebih rendah. Jadi nggak berubah propertinya, flow propertinya nggak juga berubah, nggak ya, ya, pokoknya ya. apapun sama lah gitu. Nah Oh pas dia ya ya, bersinggungan ngerti ngerti. sama si bagian dalam dari ini, sama juga nggak sempat membeku, nggak boleh. Nah Ya, begitu ya, ya. semua Hmm. udah masuk pelan-pelan sampai ke ujung, udah packingnya udah oke, kalau memang plek mati semua, ya udah nanti semua spesi persis sama gitu, mudah-mudahan sih gitu. Karena curiganya tadi berbeda injection rate itu mengubah semuanya gitu. Dan kalau Hmm. 0,6 itu ternyata 0,8 udah 20% kan, ya mungkin jangan-jangan yang ke arah tadi itu tuh. Dan ini juga kalau dia kelewat cepet, dan ini mungkin nggak keisi nih yang di sekitar lubangnya, nggak sempet. Oh, Nah gitu kayak Ya. emat itu benar-benar mengelilingi gitu. Nah begitu dia nggak perfect itu ada cavity kayak ada I don't know gitu. Nah lalu dia mungkin pecah di situ duluan barangkali. baik, Prof. Baik baik Ya, baik. ya, Bisa sih. ya, Prof. Ini cuman ini aja Pak Yuda Karena bisa. Ya, ya, makasih, Prof. makasih Prof. Ini kayaknya udah jam 2, kayaknya harus kita tutup dulu ya, Prof. Ya, Amanda dan Bu Elsa ya. Nanti kita ini lagi ya, Prof, boleh ya? Kita siap. diskusi lagi ya. Mohon Ya, maaf, ya. memang. Ya, tapi saya pikir kita juga kalau diskusi nggak usah terlalu lama ya, Prof. Ya. Kalau kelamaan Iya. diskusi, Benar. thank you banyak, Prof. Makasih banyak. Terima Terima kasih kasih. banyak Prof. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kita kabari lagi update-nya. Mungkin gitu kali ya, Siap. Torik ya. Nanti, Ya. Ya baik Pak. kalau ada data nanti kita kabarin aja. Terima kasih banyak inputannya sudah kita rekam. Nanti kita diskusi lagi ya, Torik, setelah ini. Baik Pak. Thank you banyak. Baik Pak, saya Marza. pamit. Alhamdulillah. Terima kasih juga udah baik banget ini Siap, mengusahakan makasih, Prof. kami segala macam melt extrusion. Siap, Prof. Kabarin aja ya, Prof. Gitu. Iya, terima kasih dan juga Makasih, dikasih Prof. informasi ada di IT segala macam. Siap. Nanti Pak, bisa lewat saya, Prof. siap. Mas Thank you, Torek Prof. sukses ya. Makasih Iya Mas Pak. Yudan. Assalamualaikum. Mari Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit ya. Pamit Mari izin end. Prof. Oke. Gimana, Rek? Ya, sebenarnya untuk yang tadi, yang ini mana ya? Yang ini mungkin saya ngikutin sarannya Prof. Kamarza ya. Mungkin Kita nggak pakai masukin oven? ke, ya pakai Pak, kita pakai. Cuman yang ini yang kata Prof. Kamarza dimasukin ke toples gitu. Ke toples, cuman ditutup rapat gitu. Saya lagi kepikiran, Rek, gimana kalau nggak usah kita panasin, jadi kita suhunya suhu biasa gitu, gimana, Rek? Oh, didiamin aja gitu. Maksudnya suhu alami gitu. Iya, suhu alami. Ya, Suhu ya. alami kan ya mungkin kalau di Indonesia kan sekitar 27 ya. Ya Iya, beda iya, 10 iya. derajat gitu. Tapi paling enggak kita menghindarkan adanya kekeringan gitu. Bisa sih mungkin Pak ya. Jadinya cuma dari asamnya doang kan ya? Dari basahnya doang ya Pak? Dari basahnya Kan? doang sih. Iya. Sama sebenarnya kita kemarin itu kenapa variasinya besar, kalau menurut saya itu bisa jadi ya karena spesimen kita itu terlalu sedikit. Kan gitu ya, Rek? Mungkin. Nah, Sama ini iya sih. Cuman berapa ya kemarin tuh ya? Cuman 3 atau 4 gitu. iya, jadi udah pasti jelek, cuman ya udahlah aja. Iya. Ya, tapi ya sama itu. Sama tadi yang masukan yang bagus itu yang pakai GC apa permeation tadi itu ya. GPC. Gel Itu permeation. untuk motor ini ya? Mengukur masanya Pak? Iya, jadi nah itu kayaknya menarik tuh. Artinya karena terus terang kemarin nah satu lagi itu karena kan kita memang ada bolong-bolong track. Jadi ini kamu bending test ya? Kamu bending test. Bending. Iya. Nah, bending test itu memang ya itu pengaruh banget sih kalau misalkan ada yang tak sedikit aja ya dan feeling saya kayaknya retaknya itu random ya. Nah, dia itu kan pasti retak di posisi kan
degradasi itu terjadi karena molekul air itu masuk ke pori-pori kan. Nah, makanya faktor kerapatan itu juga pengaruh sih menurut saya. Pada saat kita menginjak molding itu juga pengaruh banget. Dan memang densitas ya berarti ya. ya, dan memang ya kita ya mungkin ini ya ya sampel kita mungkin terlalu sedikit ya. Tapi kalau ini kan kita kan mau ini ya mau dapat pinjaman injection molding yang baru sama PLA kita kan ada 10 kilo ini Rek. Jadi harusnya banyak. Iya banyak sih. Jadi harusnya sih untuk berikutnya sih kita nggak ada kekhawatiran kekurangan spesimen sih. Amin. Mungkin yang jadi ini Pak, itu mesinnya itu yang dipinjam itu kira-kira di ini sih minimal material yang digunain berapa gitu Pak? Karena kan itu pasti ada minimalnya gitu. Buat ngisi barrelnya dulu gitu. Kapitinya, iya. Gitu. Kalau kemarin tuh yang 20 ton itu 15 kilo kalau nggak salah 15 atau 20 kilo. Tapi PLA kamu masih ada nggak ya? Masih Pak, masih banyak. Oh, ditaruh di ini aja kali ya, ditaruh di lantai MRC aja kali ya, soalnya kalau ditaruh di MRC itu, ya? Agak kurang rapi gitu. Oke, baik Pak. Oh ya berarti ini bakal kita desain ulang lagi ya Pak, moldnya Pak, untuk ngikutin mesin yang ini, mesin yang baru ini, yang pinjaman. Oh iya, saya udah kontak Pak Paulus. Oh, oke. Jadi kita lagi bikin yang baru. Tapi ya bikin itu kan berarti ya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan lagi ya. Iya, masih lama. Ya udah nggak apa-apa sih ya. Tapi ini kita memang mengharapkan sudah pakai oplosan, kan oplosan. Udah PLA dicampur dengan PGA. Oh, oke. Kan kalau kamu kan masih 100% PLA ya. Ini kita mau mixing mulai dari 70, 30, 80, 20, 90, 10. Nah, kayak gitu sih. Ngerti. Ya udah, gitu aja sih, Rek. Oke, baik Pak. Oh, berarti ini untuk yang ini ya Pak, maaf, untuk testingnya berarti nggak usah pakai oven dulu ya, atau gimana jadinya? Nggak usah pakai oven dulu kali ya. Oke, berarti saya tinggal masukin ke beaker toples saya berarti ya Pak, 3-3-nya ini. Toples saya tutup, saya masukin itu air gitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Oke, baik Pak. Ya Pak. Mari Pak, saya leave. Ya, kalau ke kampus kabarin ya, Rek. Oh iya, baik Pak. Besok sih saya ke kampus. Oke, baik. Thank you. Oke. Yo. Mari Pak. Waalaikumsalam.